Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jemaah sekalian, izinkan saya pada pagi yang sangat mulia ini menyampaikan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau menyampaikan kepada kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma syaa'a fa'al fa inna law taftahu 'amalu syaitan. Rawahu Muslim. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun kata Nabi, pada setiap dua model mukmin itu ada kebaikannya. Jemaah sekalian, hadis ini menerangkan cukup jelas kepada kita bahwa sebagai seorang mukmin harus berkarakter menjadi mukmin, orang beriman yang kuat. Tatamayyaz shakhsiyatul muslim bi annaha shakhsiyatun jami'atun li kulli khisalil khair. Penafsir hadis ini mengatakan performa pribadi seorang mukmin itu, seorang muslim itu harus berbeda, Pak, dengan orang yang lain, bahkan dengan mukmin secara umum. Dia harus kuat. Apa makna kuat di sini? Kebanyakan di antara kita bicara kuat fisiknya. Saya jadi teringat seorang ulama besar dari Mesir, Said Sabit, yang mengarang kitab Fiqh Sunnah, itu fikih sunnah. Beliau ada buku kecil namanya Anasir Al-Quwah fil Islam, unsur-unsur kekuatan dalam Islam yang harus dimiliki oleh kita orang mukmin ini.
Apa makna kuat di situ? Beliau menafsirkan paling tidak ada 5 kekuatan biar kita dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin secara umum, dan itu lebih baik bagi kita. Apa 5 kekuatan itu minimal? Beliau mengatakan yang pertama, quwwatul iman, quwwatul aqidah, quwwatul tauhid, kuat imannya, kuat tauhidnya, kuat akidahnya. Iman, kita tahu semua jamaah sekalian, karakter iman itu, dan ini harus kita jaga Bapak. Rasul yang mulia menyampaikan, memperkuat ayat Allah Subhanahu wa taala, liyazdadu imanan ma imanihim. Iman itu kadang bertambah, kadang juga berkurang. Iman itu kadang menguat, tapi kadang juga melemah. Nah, Nabi mengingatkan kepada kita, yazidu bitta'ati. Dalam riwayat yang lain, yazidu bitta'ati wal ibadati wal a'malis salihati. Iman itu jadi kuat kalau kita semua terlibat ketaatan, ibadah, ketakwaan, dan amal-amal saleh. Tentu amal-amal saleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu selalu Pak, setiap harinya menata imannya, menguatkan imannya dengan apa? Melibatkan dirinya dengan amal-amal kebajikan ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di pagi yang sangat mulia ini juga bagian Pak dari penguatan iman itu. Saya yakin karena Rasul yang mulia sudah mengatakan, setiap mukmin, setiap kita manusia yang telah melangkahkan kakinya ke masjid, saksikan bahwa manusia itu, saudaramu itu sedang memiliki iman. Jadi jenengan pagi ini diakui Pak oleh Rasulullah sebagai orang yang memangku iman, pemegang iman. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat saudaramu melangkahkan kakinya ke masjid, saksikan bahwa saudaramu itu sedang memiliki iman. Jamaah sekalian, tapi na'udzubillah, wa yanqusu, berkurang iman itu, wa yadha'af, dan melemah iman itu, meluncur, rusak iman itu, bil ma'asi wal dzunubi, ya, wa al-athami. Iman itu akan melemah, rusak, ya, tidak jadi sehat lagi, menurun iman itu, tidak meninggi. Kapan? Ketika manusia itu terlibat, na'udzubillah, dengan yang namanya dosa, maksiat, dan kesalahan yang disengaja. Nah, ini juga peluang-peluang ini Pak lebih kuat daripada yang pertama tadi. Ya, illa man rahimah rabbuna, mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari segala sesuatu yang melemahkan iman kita. Allah takdirkan kepada kita peluang-peluang amal saleh, baik amal saleh itu hablum minallah ataupun amal saleh terkait dengan hablun minan nas. Itu yang akan menguatkan iman kita. Nah, mukmin yang kuat seperti itu tentu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang biasa-biasa saja. Alhamdulillah Bapak, kita pagi ini bisa duduk seperti ini. Ada juga mukmin Pak, tapi dia sholatnya tidak di sini. Tentu yang ada di sini, alhamdulillah, alhamdulillah kita syukuri kepada Allah, itu lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah dalam tanda petik ibadahnya. Karena melemah ibadah, melemah ketaatan, melemah ketakwaan, melemah amal salehnya, itu berpengaruh terhadap kuat dan tidaknya iman kita. Nabi mengatakan pada hadis ini, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat itu, itulah mukmin yang kuat imannya pertama kali.
Mudah-mudahan iman kita kuat terus Pak sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana insyaallah semuanya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Nah, kekuatan yang kedua apa? Pertama kuat iman. Yang kedua apa? Kuatul akhlak. Kuat akhlaknya. Kuat adabnya. Kuat karakter etikanya. Ada orang Pak senang ke masjid, suka tahajud, itu bagus dan tidak bagus dalam rangka menguatkan iman secara pribadi. Tapi mohon maaf akhlaknya Pak, ngamuan, tersinggungan, ya apa namanya, kalau berbicara kasar, kotor, ya, suka bujuan, berbohong. Itu kan akhlak semua jamaah kalian. Nah orang mukmin Pak dijaga betul. Bahkan akhlak ini sebenarnya refleksi iman yang kita miliki. Sebab orang beriman Pak kalau sudah nyambung dengan Allah siap mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin itu performanya itu akhlaknya mencerminkan iman yang dia miliki itu. Dan ingat jamaah sekalian, akhlak inilah intisari agama kita. Ad-din wal khuluq. Agama itu akhlak itu sendiri. Dan sering saya menyampaikan di momentum ini, Rasul Pak diturunkan ke dunia ini ya untuk menjadi utusan Allah, menjabarkan kitab suci ini kepada kita semua, dituntun oleh Rasulullah itu dengan akhlak yang baik. Sampai beliau mengatakan apa? Innama bu'istu liutammima mahasinal akhlak atau makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak kamu yang baik. Saya merenung Bapak Ibu sekalian, ternyata memang semua perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah yang wajib ini, yang tidak bisa kita tawar-tawar untuk kita melaksanakannya, ujung-ujungnya Bapak itu ingin memformat kita, menjadikan kita manusia yang berakhlak. Ya, wajar kalau dia mengatakan aku diutus oleh Allah untuk liutammim, tamam Pak, tamam, untuk menyempurnakan mahasinul akhlak, makarimal akhlak, akhlak yang baik ini. Ternyata Pak salat yang sampai kerjakan tadi subuh ini, nanti zuhur, asar, kalau sampai menikmati ruh salat sampai jaga itu ujung-ujungnya memformat kita menjadi orang yang berakhlak. Sampai Allah mengatakan pula aqimis salat innas salata tanha anil fahsya'i wal munkari. Ini bulan Rajab Pak ya, bulan diturunkannya, diperintahkannya bagi kita salat itu. Dirikan salat itu, tegakkan salat itu, karena sesungguhnya salat itu bisa mencegah, bisa menghindarkan kamu semua dari perbuatan keji dan mungkar. Bapak, menghindar dari perbuatan keji dan mungkar itu adalah masalah apa? Akhlak. Nabi menguatkan hadis ini. Kalau kemudian salatnya tidak mampu memformat orang itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, ya, lam yazdad min salatihi illa bu'da. Wa fi riwayat lam yazdad min Allah illa bu'da. Tidak bertambah dari salat yang dia lakukan, hubungan dia dengan Allah dari salat yang dia lakukan kecuali semakin jauh. Jadi ujung-ujungnya Pak, syariat salat yang Allah perintahkan kepada kita ini, Allah ingin menguatkan akhlak kita supaya sampai terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Insyaallah luar biasa ini. Bentar lagi mau puasa Pak ya. Sudah tinggal 1 bulan 11 hari lagi jemaah sekalian. Atau 1 bulan 12 hari lagi. Begitu cepatnya waktu. Ada apa dengan puasa ini? Ini proyek tahunan Allah Pak, untuk mengembalikan jenengan semua kepada jati diri kita sebagai manusia.
kembali kepada fitrah kita, di mana dosa-dosa sampean, dosa-dosa jenengan kita semua itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa ini. Di puasa itu kita dilatih sabar. Sabar itu akhlak. Sabar tidak makan, sabar tidak minum, sabar tidak bersenang-senang dengan istri di siang hari, ya. Sabar menghindar dan menjauhi larangan Allah. Kenapa? Karena saya puasa. Sabar itu akhlak. Puasa itu, di puasa itu ada pula kejujuran, Pak. Jujur itu akhlak. Jujur kepada Allah, jujur kepada manusia selama dia berpuasa, Pak, mengikat dirinya. Dia takut kalau tidak jujur akan mempengaruhi puasanya. Bayangkan Bapak, 1 bulan penuh loh kita diajak oleh Allah proyek ini untuk sabar dan jujur. 2 ini saja sudah modal bagi kita, Bapak. Puasa itu melatih kita disiplin. Disiplin itu akhlak, Bapak. Ya, disiplin itu akhlak. Disiplin tidak makan, disiplin tidak minum, tepat waktu kita makannya. Yang tidak biasa salat malam kita salat malam, salatnya pun 5 waktu tepat waktu, Qur'annya dibaca tiap hari, doanya dilantungkan setiap saat. Disiplin. Disiplin itu akhlak, Pak. Allahu Akbar. Puasa itu juga memunculkan kepekaan sosial. Kepekaan sosial itu masalah akhlak. Akhlak, Pak. Ya, maka mukmin yang berakhlak seperti itu, kuat akhlaknya, karena dia salatnya dijaga, puasanya dijaga, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang biasa-biasa saja. Monggo Bapak, gimana akhlak kita ini? Ya, apalagi haji. Wah, haji semuanya akhlak jamaah sekalian. Di haji itu ada pengorbanan, itu akhlak. Di haji itu Pak ada persamaan. Tidak ada perbedaan ras di antara kita mengumpul di padang Arafah itu dengan pakaian yang sama. Rajanya, menterinya, pejabatnya, camatnya, hatta tukang kebun sekalipun haji, labbaik Allahumma labbaik, sama Pak. Merasa kita semua bersaudara. Perasaan persaudaraan itu adalah akhlak. Bayangkan 1 bulan loh kita di sana jemaah sekalian, menghamba, mengkedilkan, menunjukkan ini muktamar dunia, Pak. Ngumpul 3 juta umat plek dari berbagai macam negara. Ada tidak Pak perasaan bahwa kita bersaudara dengan mereka semua? Ada warna hitam, warna coklat, warna putih, semua ngumpul dari berbagai macam suku dan bangsa dengan tujuan dan niat yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu haji memformat akhlak. Makanya orang kalau hajinya mabrur, Pak, pulang semakin tawadhu. Pulang semakin disiplin, Pak. Pulang kalau tidak sholat berjamaah di masjid ada yang kurang, karena kebiasaan dia telah dilatih selama 40 hari atau 24-26 hari di sana, rutin 5 waktu ke masjid, bersaudara satu sama lain. Luar biasa. Zakat jangan tanya. Zakat itu akhlak semuanya, Bapak. Minimal sampean tidak medit. Tidak medit itu akhlak. Berbagi itu akhlak, Pak. Peduli pada orang dengan uang yang kita punya, walaupun itu titipan Allah, diminta 2,5%-nya saja dari seluruh kekayaan kita, dan sampean berbagi, Pak, dengan ringan tangan, itu akhlak. Nah, saudara, Bapak Ibu, inilah intisari agama kita. Imannya kuat, akhlaknya juga kuat. Maka jadilah kita ini, Pak, mukmin yang kuat, kuat imannya, kuat pula akhlaknya. Saya belum berbicara sasaran akhlak, Pak. Akhlak ma'allah, akhlak ma'an nas, akhlak ma'al hayawanat, akhlak ma'al kaun. Belum ini jemaah sekalian. Bagaimana akhlak kita kepada Allah? Bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana akhlak kita antar sesama manusia ini, Bapak? Akhlak pada orang tua, akhlak pada istri, akhlak kepada anak, akhlak kepada mertua, akhlak kepada kakak adik kita, akhlak kepada paman bibi kita, akhlak kepada ponaan-ponaan kita, akhlak kepada tetangga kanan kiri kita, termasuk juga akhlak kita antar sesama kita ini. Wal mu'minuna ba'dhum awliya'u ba'd. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bentuk performa dari iman yang dia dimiliki itu, Pak. Satu sama lain akhlaknya jelas, Pak. Sebagian pada sebagiannya saling mengayomi, menjadi wali satu sama lain.
Subhanallah. Ya, dua sudah kita bahas, Pak. Kuat imannya, kuat apa? Kuat akhlaknya. Nah, yang ketiga kuat apanya jemaah sekalian? Kuat ilmunya, Pak. Kuatul ilm. Kuatul iman, kuatul akhlak. Yang ketiga namanya kuatul ilm, kuat ilmunya. Saya berharap dengan Masya Allah setiap Sabtu Ahad ada pengajian di sini, kan ilmu semua nih Pak ya. Saya juga dari rumah tadi buka-buka ini Pak, ilmu apa yang harus saya sampaikan. Ternyata ada ilmunya Rasulullah di sini. Hadis ini, hadis riwayat Abu Hurairah, ini ilmu Pak. Dan sampai setiap pekan menggali ilmu ini. Ayo jemaah sekalian, mukmin Pak, semakin tua semakin bertambah ilmunya. Jangan stagnan Pak, belajar terus. Ya, ilmu itu dibutuhkan. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat posisi orang-orang yang beriman di antara kalian. Ini kuat imannya Pak ya. Dan walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan derajat yang sangat tinggi. Kalau jenengan ingin terhormat, pakailah ilmu Pak, dalami ilmu itu. Ini bangsa kalau ingin terhormat, ingin maju Pak, knowledge ini, ilmu ini, pengetahuan ini harus dikawal betul. Dunia pendidikan ini harus dikawal betul jamaah sekalian. Tidak ada jalan lain. Itu khairun wa habbu ilallah. Mukmin yang ilmunya kuat, subhanallah, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang ilmunya biasa-biasa saja. Nah saudara, ini kalau untuk saya panjangkan semua Pak ya. Ternyata gimana sampai akan bisa nikmat Pak beribadah kepada Allah kalau sampai tidak punya ilmu Pak? Ini salat subuh tadi beda Bapak. Salat subuh karena rutinitas dengan salat subuh berangkat dari ilmu beda Pak. Makanya ulama-ulama kita menulis ya namanya fikih. Fikih itu apa? Al-fahmu, memahami. Memahami itu butuh ilmu. Fikih itu salat Pak butuh fikih, butuh ilmu. Mengeluarkan zakat butuh ilmu Pak. Ya, sampai mau tahajud biasa pernah pelajari apa tahajud itu, butuh ilmu. Puasa itu Pak, biar sampai maksimal puasa itu butuh ilmu. Muncul fikih namanya fiqhus siyam, fikih puasa, fikih memahami puasa, fikih memahami salat, fikih mau haji butuh ilmu Pak. Haji tidak cukup dengan manasik Bapak. Manasik paling 2-3 kali pertemuan ya. Pelajari itu. Kenapa kita disuruh tawaf? Kenapa harus 7 kali? Kenapa tawafnya kok dari sebelah kiri Pak? Memutar begini kok tidak muter kanan ya Mas sekali. Ada apa itu? Kemudian kenapa kita suruh sa'i? Kalau haji, kenapa kemudian tanggal 8 itu kita suruh berangkat Pak di hari Tarwiyah itu ke Mina lagi. Setelah itu berangkat masuk ke Arafah suruh wukuf. Ada apa wukuf itu? Ada ilmunya semua jamaah sekalian. Beda Pak, orang salat pakai ilmu dengan orang salat hanya rutinitas saja aja sampean ruhnya tidak muncul. Makanya ada kaidah al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu sebelum beramal Pak. Sebelum beraktivitas pastikan ada ilmunya jemaah sekalian. Belajar Pak. Ini kalau kita bicara agama itu juga butuh ilmu. Bahkan bertauhid sekalipun, beriman Pak butuh ilmu. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa fa'lam Pak? Di sini Allah tidak mengatakan faqul, katakan enggak Pak. Tapi fa'lam, ketahuilah. Pakai ain lam mim ilmu Pak. Fa'lam ilmu. Pakailah ilmu, belajarlah untuk mendalami kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya diucapkan Pak, tapi fa'lam, ketahui. Pelajari itu. Pakai ilmumu itu kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu lebih baik Pak daripada orang yang berakidah dengan tanpa ilmu jamaah sekalian. Alhamdulillah ya, maka muncullah Pak ilmu namanya ilmu iman, namanya ilmu akidah, ilmu tauhid ya.
Mudah-mudahan di masjid ini ada kajian iman, Pak, kajian tauhid. Saya di masjid saya jamaah sekalian sudah 4 tahun ini Pak, tidak selesai membahas masalah arkanul iman. Tiap pekan loh Pak, terus sambil dengarkan di masjid di mana di Suara Muslim itu setiap Senin malam itu kajian saya masalah akidah. Sekarang sudah nyampe iman yang kelima, al iman bil yaumil akhir. Ada apa dengan hari akhirat? Apa akhirat buat kita masing-masing, kita secara pribadi? Kematian itu Pak. Nah, lalu dibahas masalah alam kubur, alam mahsyar. Kemarin sampai kepada haud Pak, telaganya Rasulullah dan syafaatnya Rasulullah pada hari kiamat. Sampai terakhir puncaknya ada surga, ada neraka. Ini perlu kita kaji. Dan iman ini, ya, akidah seperti ini yang pakai ilmu begini jemaah, kan ilmu yang dipraktekkan langsung dan diajarkan sama Nabi itu di Makkah Pak, marhalah Makkah semuanya masalah akidah. 13 tahun loh Nabi mengajarkan masalah itu. Pertanyaannya, iman yang sampean miliki berangkat dari ilmu atau tidak Pak? Akidah ini aja lah Pak. Apa sih perbedaan akidah dengan tauhid itu? Ada istilah Pak, ada iman, ada akidah, ada tauhid ya. Memahami tidak kita tentang tiga ini ma'asyar muslimin? Nah kalau sampai paham ini Pak, enak ya Pak sekalian. Beriman itu lezat Pak. Allah merasa segala-galanya dalam hidup ini. Kita sadar betul kita ini makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Kita ini menghamba Pak, kerdil di mata yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Siap mau diatur oleh Allah. Orang berakidah itu jemaah sekalian tidak menggelepar Pak ketika ada takdir yang tidak enak menimpa kepadanya. Karena merasa apapun takdir itu baik dan buruknya itu yang ngasih datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya inginkan Pak. Kuat imannya, kuat akhlaknya, kuat pula ilmunya. Saya belum bicara Pak ilmu-ilmu kealaman. Ini ilmunya sampean semua ya. Ini bangsa mau maju tergantung pada kekuatan ilmu yang kita miliki jemaah sekalian. Ini sekarang kita Pak disalib oleh Vietnam, disalib oleh Kamboja jemaah sekalian, bahkan disalib oleh Filipina. Dulu tahun 70-an, 80-an, 60, 70, 80 Pak, saya masih ingat itu. Bagaimana orang-orang Malaysia, orang-orang Singapura belajar agama ke kita Pak. Bahkan belajar kedokteran ke kita. Walaupun ada 1-2 sekarang kan. Tapi kita sekarang Malaysia jadi kiblat kita Pak. Ilmu Pak, ilmu. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kau ingin sukses hidup di dunia, dalami ilmu itu. Tidak ada jalan lain Pak. Ilmu, knowledge. Ya, perkuat dunia pendidikan kita ini. Wa man aradal akhirah, ingin hidup bahagia di akhirat, fa'alaihi bil ilm. Akhirat ini juga butuh ilmu Pak. Sampai pengen sukses dari adab kubur butuh ilmu, pengen masuk surga butuh ilmu Pak. Sebab ibadah itu sendiri tidak hanya ibadah Pak, ibadahnya juga butuh ilmu. Salat itu butuh ilmu. Ada ilmunya semua jemaah sekalian. Tidak ngarang. Saudara ini dengan Allah Subhanahu wa taala termasuk juga mengatur negara ini ma'asyar muslimin. Mudah-mudahan pemerintahan ini Pak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dijadikan negeri kita Pak prioritas betul dunia pendidikan ini. Tidak ada jalan lain kalau ingin mengalahkan dunia-dunia Eropa, Barat, Amerika segala macam. Ya ilmu Pak, perkuat ilmu kita ini. Ya. Nah saudara, kuat sebaik lagi, kuat apa tadi? Akhlaknya, kuat imannya, kuat akhlaknya dan kuat ilmunya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita menjadi ilmuwan yang baik semua Pak ya. Paling tidak beginilah, saya selalu mengatakan kalau kita sudah merasa mentok Pak, dan mentok, kawal anak sampean, anak jenengan ya, suruh ambil S2, S3 sesuai dengan apa namanya kecenderungan mereka semua Pak. Tidak cukup S1. Orang tua yang sukses harus anak kita di atas kita Pak, S2 minimal.
Kalau bisa sampai S3 Pak, kawal sampai terasa ilmu mereka dibutuhkan oleh agama ini Pak, oleh bangsa ini. Sampai meninggal kapan saja Pak, tenang jamaah sekalian. Kuwatul ilm, kuat ilmunya. Nah, yang keempat apa? Allahu Akbar. Ini juga jarang-jarang kita menelaah dalam Pak. Kuwatul al-jasad, kuwatul jisim, kuat fisiknya. Alhamdulillah, saya melihat jamaah Baitul Haq sehat-sehat semua Pak ya. Mudah-mudahan kalau sehat ini peluang-peluang amal saleh sampean bisa melaksanakan. Sampean sehat bisa ke masjid, kalau sakit tidak bisa ke masjid Pak. Iya kan? Ya. Kenapa? Karena fisik kita kuat. Fisik ini amanah loh Bapak. Ini fisik ini amanah Pak. Wali badanika alaika haqqa. Badanmu itu punya hak untuk diperhatikan. Ini badannya Pak, amanahnya Allah. Allah yang menciptakan kita. Jangan dirusak oleh kita. Wali ainika alaika haqqa. Kedua matamu itu juga punya hak untuk diperhatikan. Ya. Mudah-mudahan mata kita ini Pak, mata yang tidak bermaksiat ya. Mata yang kuat pula Pak untuk baca Quran. Kuat Pak mentadabburi kebesaran Allah. Kuat mentafakuri kedigdayaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya, kuat fisiknya. Hati-hati Mas, muslimin orang Pak kalau sakit jelas tidak bisa ke masjid. Ya, orang kalau sudah lemah fisiknya sakit, jelas kalau baca Quran satu halaman, satu lembar Pak, satu halaman ngantuk. Orang kalau sakit bahkan tidak bisa bekerja, tidak bisa maksimal. Bahkan orang kalau sakit merepotkan semua Pak. Merepotkan istri, merepotkan anak, merepotkan mantu, gak enak semua Pak. Jaga fisik ini Pak. Berarti sampean biar dicintai oleh Allah harus segar, bugar terus Pak, sehat terus. Semangat saya ada semangat tak pengen sakit. Nah kira-kira begitu jamaah kan. Sebab kalau saya sakit peluang-peluang amal soleh itu tidak bisa saya laksanakan. Silaturahim tidak bisa, bekerja tidak bisa, ibadah tidak sempurna. Kalau sakit jamaah sekalian, maka dijaga ya. Biar karena ini amanah, bagaimana apa yang kita makan ini. Ya, bagaimana hak badan ini Pak, istirahat kita, tidur kita ini, olahraga kita ini, gerak-gerik yang pas sesuai dengan porsi kita ini jamaah sekalian. Apa? Semangatnya semangat sehat. Saya sangat mengapresiasi Pak, tuanya kita tua tidak pikun. Pikun itu juga Pak sangat bergantung dengan kesehatan kebugaran fisik kita juga jamaah sekalian. Ya. Ini di fisik ini ada otak. Di fisik ini ada mata. Di fisik ini ada telinga. Di fisik ini ada mulut Pak. Orang mukmin yang kuat itu Pak sehat betul. Sehat. Mulutnya, giginya dijaga betul. Kesehatan fisiknya dijaga betul. Kenapa? Saya ingin maksimal beramal saleh jamaah kan. Itu pasti khairun wa ahabbu ilallah. Itu lebih baik dan lebih dicintai di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima ini Pak terakhir. Apa yang kelima ini? Kuwatul mal. Kuat secara finansial. Apa maksudnya ini Bapak? Kuat secara apa? Ekonomi. Muslim Pak tidak boleh miskin. Loh kenapa saya katakan berani saya katakan demikian? Karena dalam Islam itu Bapak ada perintah-perintah yang itu sangat ditopang oleh kekuatan finansial. Kita bicara saja sekarang rukun Islam Pak. Rukun Islam. Rukun Pak, rukun. Fondasi Islam itu 5. Ya. Apa itu? Syahadat, kita semua sudah bersyahadat alhamdulillah. Yang kedua apa? Salat 5 waktu, alhamdulillah kita salat. Yang ketiga apa? Puasa Ramadan. Insyaallah besok kita puasa Ramadan. Nah 4-5 ini Pak, ini butuh kekuatan finansial. Apa yang keempat ini? Mengeluarkan zakat. Ya kalau kita miskin bisa mengeluarkan zakat Pak. Semangat kita, semangat menyempurnakan rukun Islam. Apa semangat rukun Islam ini? Mengeluarkan zakat, bukan menerima zakat.
Ayo sadarkan umat ini, ma'asyar muslimin. Etos kerjanya harus muncul, Pak. Orang yang bekerja maksimal, walaupun sebenarnya saya sering mengatakan kaplingan rezeki ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi rebut itu kata Allah Subhanahu wa taala. Karena sampean Pak yang dipercaya oleh Allah turun ke dunia ini, Pak, untuk ngurus dunia ini. Dunia ini dipercaya kepada kita. Sampean sebagai khalifatullah yang murni, Pak. Karena sampean umatnya Rasulullah, Pak, siap untuk mengendalikan dunia ini. Tapi yang mengendalikan dunia kita siapa sekarang, Pak? Ini pertanyaan besar ya. Dan sampai sekarang nggak dijawab-jawab. Coba kita, ya Allah, ya apa ya, ya apa. Cuma bisa menyalahkan, Pak. Pak, mohon maaf. Ini hampir semua lini kehidupan kita yang strategis, jemaah, yang dipegang oleh mereka semua, Pak. Orang-orang di luar kita, Pak. Lemah kita ini sebab ini. Makanya kebaikan ini hilang dari kehidupan kita ini, Pak. Kecintaan Allah lepas dari kehidupan. Kenapa? Karena kekuatan finansial ini dipegang oleh mereka. Nah, ini negeri ini, Pak. Kita dalam negeri ini, Pak. Ya Allah, ngeri. Ini Saudi katanya, Pak. Kalau sampai putus hubungan dengan Cina, Pak, goyang ekonominya, Pak. Betul, Pak. Kalau dengan Amerika urusan militer, Pak, urusan teknologi militer. Tapi kalau urusan keseharian, Pak, pakaian, ihram, ini segala macam, sampai lihat, Pak, di pasar-pasar Saudi, Pak, semuanya made in China, semua bergantung pada mereka semua. Nah, kita umat Islam ini, jemaah sekalian, harus kuat di bab ini, ma'asyar muslimin. Ayo, Pak, ini sekaligus kata saya masih ingat guru saya, ketika Allah memerintahkan kita zakat merupakan rukun Islam, artinya kita tidak boleh nganggur. Tidak boleh santai, rebut rezeki ini, Pak. Rebut dunia ini, ya Mas sekalian. Itu milik kita, Pak. Menyelamatkan miliknya Allah untuk kita pegang, untuk kita kendalikan. Sehingga nanti kemudian kita bisa menjalankan rukun Islam yang keempat ini, mengeluarkan zakat. Walaupun nanti saya memahami ada orang sudah maksimal, Pak, tapi kemudian ya Allah masih takdir segitu. Makanya Nabi mengatakan wa fi kullin khair, masing-masing ada kebaikannya. Lemah secara finansial padahal etos kerjanya sudah muncul, tapi takdir Allah sedikit memberikan pada dia. Tidak apa-apa, masih ada kebaikan kata Allah. Innamal a'malu binniyat, berlaku pada orang itu, ma'asyar muslimin. Tapi buat kita, saudara, munculkan, Pak, semangat itu. Mohon maaf, rukun Islam yang kelima apa jemaah sekalian? Haji. Haji itu butuh finansial tidak, Pak? Iya, apalagi mau berangkat tahun ini, Pak, tak perlu ngantri. Ya, itu berapa jemaah sekalian? 300 sampai 400 juta, Pak. Ini kalau kemudian kita tidak punya kuat finansial, nunggu, Pak, 30 tahun. Iya kan? Ayo, kita punya harta, menggali harta, kuat di bab ini dalam rangka apa? Bisa menyempurnakan rukun Islam kita semuanya, jemaah sekalian. Indah agama kita ini, Pak. Termasuk juga kalau sudah kuat finansial, Pak. Sampai enak, Pak, ada proyek-proyek keagamaan, tidak repot-repot ya, tidak perlu pakai proposal lagi, Pak. Sudah dengan proposal. Saya jadi teringat saya pribadi nih, Pak. Ini proyek saya di Terawas kemarin sudah meletakkan batu pertama itu untuk melanjutkan pembangunan asramanya mahasiswa itu. Kalau yang sekarang kerja sudah selesai, Pak, masjid dan kantor sudah selesai. Itu sudah habis 16 M kurang lebih, jemaah sekalian. Sekarang melanjut lagi. Keluar angka 42 M, asrama, tempat kuliah, kemudian tempat ruang rumah asatidahnya, kantinnya segala macam, total 42. Baru terkumpul kemarin dihitung-hitung katanya 6 sampai 8 M. Saya bilang bismillah, jalan aja dulu, bismillah. Ini proyeknya Allah, bukan proyek pribadi, bukan proyek setiap orang, bukan proyek masing-masing kita, proyeknya Allah, jalan bismillah. Tapi memang kalau kuat secara finansial, Pak, selesai itu, tidak ada masalah, Pak. Ya, tapi kalau kemudian lemah, meres otak juga, Pak. Siapa yang perlu saya temui ini? Proposal apa yang harus saya pas ini? Saya tawarkan pada siapa? Makan waktu, Pak. Tapi kalau kita kuat, Pak,
Lihat proyek-proyek di zaman Rasulullah Pak. Kenapa jalan semua Pak? Mau perang, satu peperangan dihandle oleh seorang yang namanya Utsman bin Affan. Semua akomodasinya, perangnya, persenjataannya, kendaraannya ditutup oleh Utsman. Dalam perang Tabuk itu berlomba-lomba, selesai Pak. PD Pak. Kenapa? Kekuatan sudah diatur. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan di antara kamu dari berbagai macam kekuatan menghadapi musuh itu. Salah satunya Pak, kuat secara finansial. Menghadapi musuh, menghadapi Amerika. Kalau sampean pas-pasan bisa tidak Pak? Ini sekarang Pak, negara terkuat Amerika jamaah sekalian. Ada mereka yang mencetak dolar Pak, dan leluasa. Tidak ada yang ngontrol jamaah sekalian. Kalau rupiah kita dikontrol oleh mereka Pak, dipermainkan oleh mereka. Ini banyak orang-orang perbankan di sini paham masalah ini. Tak berdaulat kita Pak secara finansial ini. Nah saudara, monggo Pak, ayo perkuat semangat kita, semangat kaya, semangat mampu, tapi mampu berjalan di atas perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat kita kaya Pak untuk menyempurnakan agama kita ini, sehingga peluang-peluang amal saleh bisa kita laksanakan. Sebenarnya ada satu lagi tapi waktunya habis. Apa satu lagi itu ya Mas kalian? Yang keenam namanya quwwatul ukhuwah, kuatnya persaudaraan. 5 ini kuat Pak, akidahnya kuat, akhlaknya kuat, ilmunya mumpuni, terus fisiknya segar bugar, etos kerjanya secara finansial kuat, tapi tukaran Pak. Ini Timur Tengah sekarang ini Pak. Siapa yang tidak kenal Saudi Pak, negara tauhid katanya Pak, tapi tidak akut dengan Qatar Pak. Ini sekarang ada main gengsi-gengsian Pak dengan Uni Emirat Arab jamaah. Ini kalau kompak, Dol Khalid saja Pak. Negara Timur Tengah saja kompak, 5 negara ini Pak. Saudi, Oman, Emirat, Qatar, Kuwait, tambah lagi Bahrain Pak. Selesai sudah Pak. Selesai semua proyek dunia selesai semua Pak. Tapi berantem. Ngadapi Gaza saja Pak, sampai butuh 1 bulan, satu tahun setengah Pak. Ini sekarang hari ini hari tanda tangan perdamaiannya Pak, untuk gencatan senjata. Karena sudah tahu diri Israel Pak. Amerika sudah kalang kabut, apalagi kena fitnah, kena ujian kemarin kebakaran itu Pak 4 kali lipat daripada korban yang ada di Gaza ya Pak. Allah punya cara Pak, Allah punya cara. Tahu diri ini kalau dilanjutkan perang di menggoyang juga Pak ekonomi Eropa dan Amerika ini Pak. Senjata menang ini Pak. Gaza di situ hanya ada kelompok mujahidin yang tidak tampil ke lapangan, dikerubuti oleh semua ini perang Pak, bukan hanya menang dengan Israel Pak, menang dengan Eropa dan Amerika ini Pak. Ini kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Nah saudara, ini tapi Pak kalau kompak Timur Tengah semua. Israel saja menghadapi Gaza yang kecil, angkat tangan Pak. Apalagi menghadapi 5 atau 6 negara ini. Saya belum bicara Syrianya Pak, belum bicara Yordania, belum bicara Libanonnya, belum bicara Mesir, Tunis, Aljazair Pak, Maroko belum Pak, belum bicara Sudan, Somal segala macam belum. Ini kalau kompak semua, tapi jelas minimal beginilah Pak. Di antara kita mudah-mudahan kokoh persaudaraan di antara kita semuanya. Wabil khusus persaudaraan yang ada di Masjid Baitul Haq ya. Saya dengar katanya ketakmilannya baru sekarang Pak ya. Nah, mudah-mudahan semakin kompak ya. Ayo Pak, sambil menjadi pemersatu, menjadi perekat kepada umat ini, tunjukkan kekuatan kita dan bersinergi juga Pak, bersaudara dengan masjid-masjid yang lain, saling melengkapi satu sama lain. Insya Allah kita masuk pada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya sudah habis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء
ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وأنت راض عنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.